Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Sukiman Karani, SAG MSI. Selamat siang kepada teman-teman sekalian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Binda Setia dengan NPM 208110230. Berasal dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian tentang pengaruh kebersyukuran terhadap kesepian pada mahasiswa psikologi. Sebelum masuk ke topiknya, kita terlebih dahulu membahas tentang pendahuluannya. Kesepian merupakan suatu pengalaman yang tidak menyenangkan dan sering terjadi ketika jaringan seseorang dalam hubungan sosial secara signifikan lebih rendah secara kualitas maupun kuantitasnya. Itu menurut Margalit. Hal ini berarti terjadi ketimpangan antara kontak sosial yang diinginkan dengan kondisi aktual kontak sosial tersebut, hingga membuat individu mengalami perasaan atau feel dalam kesepiannya. Pada dasarnya, kesepian sering ditandai dengan penilaian pribadi terkait dengan isolasi sosial yang bersifat subjektif, bukan secara objektif. Itu menurut Huxley and Sasiopo pada tahun 2010. Individu mungkin memiliki banyak kontak sosial dan banyak teman, namun merasa kesepian, sedangkan individu lain mungkin memiliki sedikit hubungan yang dekat namun merasakan lebih puas dalam hubungan yang dijalaninya. Kesepian berkorelasi dengan beberapa gangguan psikologis. Yang pertama ialah terdapat gangguan mood, perilaku menyakiti diri sendiri, dan bunuh diri, serta dapat menurunkan kondisi kesehatan mental pada saat ini. Itu menurut Holmes et al. 2020. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi kebersyukuran. Kebersyukuran ini berasal dari kata sakara yashkuru atau syukron yang artinya berterima kasih. Namun tidak sekadar ucapan di bibir saja terima kasihnya. Bersyukur itu ialah perintah dalam Al-Quran memiliki konsep yang sangat dalam terkait dengan konsep pengelolaan berbagai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut Nawawi pada tahun 2014. Kebersyukuran dalam bahasa Inggris yaitu gratitude. Kata gratitude ini diambil dari akar Latin gratia yang berarti kelembutan, kebaikan hati, dan berterima kasih. Semua kata yang terbentuk dari akar Latin ini berhubungan dengan kebaikan, kedermawanan, pemberian, keindahan dari memberi dan menerima atau mendapatkan sesuatu tanpa tujuan apapun. Menurut Emmons and McCulloch pada tahun 2003. Lanjutannya, berdasarkan American Heritage Dictionary of the English Language pada tahun 2009, bersyukur ini berasal dari bahasa Latin, yaitu gratus atau gratitude, yang artinya berterima kasih, atau pujian, atau blessing. Makna syukur dari bahasa Arab tampak sejalan dengan bersyukur gratitude menurut Peterson dan Sedgman pada tahun 2004. Yakni
perasaan berterima kasih dan bahagia sebagai respon atas suatu pemberian. Entah pemberian tersebut merupakan keuntungan yang nyata dari orang tertentu ataupun momen kedamaian yang diperoleh dari keindahan alamiahnya. Bersyukur menurut bahasa Arab dari Peterson dan Sedgman sama-sama menyedarkan adanya perasaan positif baik itu puas, bahagia, damai maupun berterima kasih atau afwan karena suatu hal yang sedikit tapi dinilai positif atau menguntungkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor kebersyukuran. Menurut Al-Fauzan pada tahun 2013 mengatakan bahwa ada 5 yang mempengaruhi kebersyukuran. Yang pertama ialah memiliki pandangan yang sangat luas dalam hidupnya. Kedua ialah persepsi positif dalam hidupnya. Tiga ialah niatan baik terhadap orang lain atau sesuatu. Berniat baik dalam hal ini adalah melakukan hal positif pada orang lain. Kecenderungan yang keempat ialah kecenderungan untuk bertindak positif berdasarkan rasa assessment dan kehendak hati. Sikap ini bersyukur dapat dilihat dari tindakannya oleh orang lain yang berpositif. Yang kelima ialah rasa apresiasi yang sangat hangat terhadap orang lain. Apresiasi yang sangat pada orang lain ini artinya dengan menghargai dan menginginkan sesuatu yang baik bagi orang lain. Selanjutnya saya membahas tentang definisi kesepian. Di sini ada 2 menurut ahli. Ahli pertama Baron dan Bernay pada tahun 2005 yang mengatakan loneliness atau kesepian adalah suatu reaksi emosional dan kognitif individu terhadap sebuah kondisi di mana individu tersebut hanya mempunyai sedikit hubungan sosial dan tidak memuaskannya karena tidak sesuai dengan harapannya. Menurut Pavlov dan Perlman 2016 mengumumkan ada 3 kesepian. Yang pertama ialah kesepian dalam kebutuhan akan keintiman atau need for intimacy. Kesepian aspek kedua ialah proses kognitif atau cognitive process. Aspek ketiga ialah penguatan sosial atau social reinforcement. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi mahasiswa. Mahasiswa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan mahasiswa adalah individu yang belajar di perguruan tinggi. Mahasiswa ini secara harfiah adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, entah itu di universitas, institut, atau akademi. Mahasiswa ini diharapkan telah mencapai kematangan moral. Individu yang telah mencapai kematangan moral tidak saja menghindari berbagai perilaku negatif, tapi juga dapat memotivasi orang lain untuk berperilaku positif seperti dalam bekerja sama dalam tim atau dalam organisasi. Yang kedua ialah empati kepada sesama teman atau orang lain. 3 ialah peduli, toleransi, termasuk berperilaku sosial. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.